Pemaparan dari Bu Ayu. Untuk Bu Ayu, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, alhamdulillah sesi pembukaan yang sudah dibawakan oleh wali kelas Bapak Yusuf Fajar. Ini perkenalkan tes. Oke, dari nyanyian tadi oleh anak-anak kita, bagi saya pribadi kalau mendengar lagu himne dan mars itu merupakan doa ya, doa saya pribadi juga mudah-mudahan doa anak-anak dan doa kita semua ya. Selalu ada rasa haru gitu untuk mendengar syairnya beberapa kali ya. Karena sekolah ini kita bangun dengan apa semua dananya juga bersama dan nggak ada satupun tujuan yang ingin kita capai ya selain menjadi manusia mulia di mata Allah. Jadi saya pikir niat yang sangat kuat dari kita pendidik maupun orang tua yang semua bergabung di sini di sekolah ini, saya pikir itu menjadi dasar ya, jadi batu pijakan yang sangat kuat untuk membuat sekolah ini berhasil untuk mencapai cita-citanya. Saya pikir nggak ada satupun sekolah di luar sana yang punya batu pijakan yang lebih kokoh dari yang kita punya. Semoga kita dapat bersama ya membangun sekolah ini, kekosongan dunia pendidikan yang kita tahu sendiri seperti apa berlaku di Indonesia ya. Itu mungkin awalan dari saya. Untuk paparan, saya minta bantuan Pak Agung untuk bisa menampilkan. Oh, betul tidak? Tes. Bisa dibantu untuk dipaparkan. Nah. Jadi orang tua ini betul tadi seperti disampaikan oleh MC kita yang cantik Ibu Mariam. Kita ingin menjalin silaturahmi karena kalau kita tak kenal maka tak sayang ya. Saya sendiri masih PJ mungkin ya, untuk di SMP ini masih PJ kepala sekolah. Jadi karena Ibu Lintang yang terdahulu mengundurkan diri dari tugas ini, karena kalau bagi kita mungkin yang ada di Yayasan Kudusiah hafal bahwa mengukur dan menakar diri itu menjadi keharusan. Jadi kalau kita memang seorang yang jujur, kita pasti menakar diri ya. Kita tugasnya sudah bukan di sini misalnya, kita akan dengan jujur dan ksatria bilang bahwa tugas saya selesai di sini dan kita akan menempatkan orang lain yang lebih presisi atau yang sedang ada dalam misi itu gitu ya. Jadi itu juga berlaku bagi kita semua pendidik di sini, di apapun jabatannya di Al-Kautsar ini kita bisa saling berganti. Itu yang harus dipahami. Karena semua kita ingin ini adalah nilai dharma kita masing-masing di Al-Kautsar ini. Jadi saya memang sedang ditugaskan di SMP saat ini masih sebagai PJ, di SMA kepala sekolah, di sini PJ kepala sekolah, dan ini akan menjadi semester baru bagi saya di SMP. Jadi semester lalu digawangi oleh Bu Lintang, semester ini saya akan mencoba mengawal SMP Al-Kautsar. Baik, ini adalah rundown acara, tadi kita sudah lewati di pembukaan dengan doa, lalu lagu-lagu, kemudian ada paparan kepala sekolah, dan ada tanya jawab serta diskusi di akhir. Nanti kita mudah-mudahan selesai jam 9, walaupun kita tadi terlambat memulai sekitar 15 menit. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu tim kepala sekolah, mungkin ada yang belum hafal atau belum pernah ketemu. Ini Ibu Ita, Ibu Puspita Ningrum sebagai wakil kepala sekolah kurikulum sejak sekolah ini berdiri. Jadi
yang paling hafal tentang SMP Al-Kautsar itu adalah ibu ini, Ibu Ita. Jadi memang saya minta Bu Ida mendampingi di sini ya. Kemudian ada wakil kepala sekolah BK. Tadi saya melihat wakil kepala sekolah BK. Nah, itu Ibu Wiwin, wakil kepala sekolah BK. Kita sedang menunggu kehadiran wakil kepala sekolah kesiswaan. Sepertinya belum hadir karena tadi agak sakit putranya. Jadi nanti kita tunggu kehadirannya. Kemudian yang berdiri di sebelah sini adalah para wali kelas. Wali kelas 7 dulu deh. Kelas 7, oke. Pak Risman dan timnya, Bu Esti. Kemudian wali kelas 8, silakan berdiri. Oh, nggak kelihatan. Ibu Astri dan Ibu Mariam. Kemudian wali kelas 9, tadi yang membaca doa dengan syahdunya, Pak Yusuf. Timnya Pak Isan. Pak Isan mungkin sedang melatih paskibra di luar ya. Karena memang izin untuk melatih paskibra karena Senin ini ada upacara bendera bersama. Oke, ini tim yang menggawangi. Ada juga beberapa guru yang tidak bisa hadir di sini. Ada TU, TU-nya Ibu Rina. Ada Ibu Rina? Ibu Rina ada di mana? Oh, di depan admission. Oke, Bu Rina yang mengawal semua administrasi ya di sekolah SMP Al-Kautsar. Oke, baik, itu saja mungkin perkenalan singkat. Nanti Ibu Ita akan tugas menjawab juga ya. Yang paling lama loh. Oke, baik, silahkan next slide. Pak Agung. Ya, boleh di next slide lagi. Ya, ini adalah kekhasan kita di Al-Kautsar. Kita menyelenggarakan pembelajaran secara tema-tema. Jadi ada pembelajaran pekan namanya. Ini kalau mungkin dikenal, pernah dengar pembelajaran tematik, ini menyerupai pembelajaran tematik. Ada pekan sains dan pekan budaya. Tujuan dari kegiatan ini adalah supaya siswa di pekan sains ya, supaya siswa mengenal mata pelajarannya melalui pendekatan sains. Jadi semua mata pelajaran yang ada dilihat unsur sainsnya di mana, lalu kita gali. Nah kemarin ini baru berlangsung pekan sains dan selesai. Ini foto baru banget ini foto kemarin sore. Jadi masing-masing anak memaparkan di pekan sains bagaimana ketertarikan mereka dalam mata pelajaran dari sisi sains. Ini pekan sains. Lalu pekan budaya akan berlangsung minggu depan. Pekan budaya adalah mengajak siswa untuk mengolah kepekaan rasa dan karakter melalui ilmu. Jadi acara puncaknya adalah kita akan menonton bareng dan mengapresiasi film. Dari setelah menonton bareng film tersebut, mereka akan diberikan waktu selama seminggu untuk merefleksi. Karena kita ingin siswa kita kuat ya dalam merefleksi apapun. Pada saat mereka sudah, kan sama ya, kalau kita dalam kehidupan juga kita harus berjalan, setelah itu kita harus melihat apa sih hikmah yang diajarkan Allah ke kita. Siswa pun kita ajar seperti itu. Jadi setelah menonton film nanti di puncak pekan budaya, mereka akan kita kasih waktu 1 minggu untuk merefleksi dan membuat karya seni bebas sesuai ketertarikan mereka untuk sebagai bentuk refleksinya mereka. Kemudian bentuk kegiatannya, pembelajaran disusun berdasarkan tema tadi yang saya sebutkan. Kemarin yang kita lakukan adalah pekan sains tentang tanaman obat herbal dan dukungan ortu di sini kebetulan karena ada puncak pekan budaya adalah menonton bersama. Nanti kemungkinan ada tiket menonton yang harus disupport oleh orang tua. Kemungkinan, belum tentu ada sih, kemungkinan. Kalaupun jadi, kita akan menonton bersama di CVV di hari kerja. Jadi mungkin sekitar 35.000. Itu mohon dapat sepakati ya. Tapi itu belum tentu juga. Mungkin juga tidak ada biaya. Tapi yang paling besarnya adalah di tiket menonton. Kemudian ada transportasi. Kalau ini pasti karena kita ada 2 tempat yang akan kita tuju untuk menonton bersama ini, pastinya memerlukan transportasi. Jadi dukungan orang tua kita butuhkan di sisi transportasi dan konsumsi untuk masing-masing siswa. Jadi mereka bisa membawa konsumsi masing-masing, harap disiapkan dari rumah untuk puncak acara Pekan Budaya. Mungkin bisa dicatat para orang tua supaya nanti tidak terlewat ya, atau ada yang bisa bantu membuat notulen untuk rapat ini. Kemudian next slide, upacara bulanan
Creativity Day dan pentas ekskur. Ini adalah ranahnya Wakasis, Wakil Kepala Kesiswaan. Kalau di sini adalah Ibu Yanti ya. Tujuan kegiatannya seperti biasa, kalau Wakasis itu adalah orang yang paling galak biasanya di sekolah, ditakutin gitu. Nggak akan jauh dari penanaman karakter disiplin. Nggak tepat waktu, nggak boleh terlambat, kalau terlambat dipanggil begitu ya. Kreatif dan percaya diri. Jadi selain disiplin, kita juga ingin siswa kita kreatif. Ini ditumbuhkan juga dari kegiatan-kegiatan kesiswaan. Kemudian bentuk kegiatannya menjadi petugas upacara, presentasi, dan pameran hasil karya, serta unjuk bakat. Jadi hampir di setiap mata pelajaran dan kelas kita, anak-anak diminta untuk bisa presentasi, menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya. Biasanya anak-anak sulit untuk menyampaikan atau menerjemahkan, nggak usah anak-anak ya, kita aja orang dewasa kadang ada sih Bu, ini aku pengen ngomong tapi nggak keluar kalimatnya. Kadang begitu. Nah di Al-Kautsar ini kami melatih di setiap kelas siswa untuk bisa menerjemahkan apa yang ada dalam pikirannya supaya mereka tablik ya. Gitu. Itu yang kita ajarkan. Ada karya dan unjuk bakat juga. Karena juga kita harus melatih siswa untuk halus ya. Jadi selain secara ilmu tertata, perasaan juga harus tertata supaya halus. Jadi kita ajarkan ilmu seni-seni lah, banyak seni. Dukungan ortu karena ini upacara bulanan dan beberapa juga kita lihat ini kegiatan pembelajaran belum mulai terlalu lama ya, baru sejak bulan Juli. Semester ini mulai bulan Januari ya Bu Ita ya, Januari. Yang pingsan sudah 11 anak. Kenapa kita tanya? Karena mereka sarapan pagi. Jadi memang kita minta dukungan ortu di sini adalah sarapan pagi. Tolong bekali anak-anak ini untuk sarapan pagi, atau kalau ternyata nggak sempet masak di rumah, boleh dikoordinasikan ya, dikoordinir kantin atau apa, itu kembali ke Bapak dan Ibu sekalian. Intinya adalah kita ingin banget mengurangi jumlah yang pingsan, kalau bisa 0. Karena baru dari Januari kok udah 11 gitu. Kita worry gitu. Kita aduh kenapa ya gitu. Jadi dukungan orang tua di sini adalah sarapan pagi. Terutama sebelum upacara, karena petugas upacara nanti Senin ini ada upacara, mereka harus hadir jam 6:30 Bu Ita ya. 6:30 mereka harus hadir di sini. Jadi usahakan mereka sebelum 6:30 sudah sarapan, atau datang lebih pagi tapi udah bawa bekal. Gitu. Kemudian next. Video White Games dan Perjusami. White Games saya sudah berlangsung kemarin, mungkin sudah tanya-tanya ke anak-anak ngapain aja di White Games. Jadi saya sudah tidak perlu ceritakan kembali. Next ada Perjusami, ada perkemahan Jumat, Sabtu, Minggu. Itu yang akan kita lakukan sekitar bulan Juni, Mei gitu ya. After Ramadan ya. After Ramadan gitu. Akhir-akhir tahun ajaran, rencananya di Perjusami seperti itu. Dukungan ortu menyiapkan perbekalan pastinya yang sudah dilistkan oleh pembina pramukanya. Mati. Menyiapkan perbekalan dan sebagainya. Wah, contekan saya hilang deh. Nah, kembali lagi contekannya. Karena memang kita akan berkemah bukan di lingkungan Al-Kautsar, mungkin di suatu tempat yang belum kita putuskan, kita akan meminta orang tua untuk perbekalan, perlengkapan, dan transportasi kembali. Jadi nanti ada PR sih setelah temu orang tua ini, mungkin orang tua bisa berembuk siapa akan menyampaikan dukungan seperti apa. Nanti mungkin bisa dikoordinir oleh koordinator kelasnya ya. Nanti kita mendengar saja ininya hasil rembukannya begitu ya untuk dukungan ortu. Kemudian next slide. Literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tujuan kegiatannya mengenalkan karakter siswa, visi dan misi hidup seorang manusia. Jadi memang kekhususan Al-Kautsar ini untuk literasi bahasa Indonesia kita menggunakan mitologi ya, cerita-cerita mitologi. Dan ini penuh dengan sesi refleksi.
Jadi kalau mereka sudah membaca buku, mereka akan mengisi form-form yang sudah disusun sedemikian rupa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, untuk sarana merefleksi para siswa. Karena biasanya kita aja kalau udah baca buku, kita lupa memindahkan atau mencatat, hilang. Hasil bukunya apa ya? Apa hikmah yang kita ambil dari buku itu hilang. Jadi kita memang minta anak-anak untuk selalu membuat refleksi, terutama di literasi ini ada form khusus yang mereka harus isi. Dukungan ortunya adalah melengkapi buku mitologi. Jadi di kita sudah ada diterbitkan buku mitologi Ramayana ya, Mahabharata ya, Mahabharata, dan menyiapkan perbekalan. Itu apa? Pembelian dan menganggarkan pembelian buku literasi bahasa Inggris yang disarankan oleh stok. Jadi ada buku literasi bahasa Inggris yang sedang kita akan coba cetak. Karena kalau diorder diimpor dari luar harganya cukup mahal, sekitar 350.000 ke atas. Kalau dicetak hanya sekitar 175. Nah, tapi nanti dikembalikan ke orang tua. Apakah mau membeli yang asli impor dari luar silahkan, atau mau membeli yang barang kita cetak print gitu. Kita cetak dari aslinya yang printnya. Begitu, karena juga ini untuk penting bagi pembelajaran siswa ya. Kemudian next, peringatan keagamaan dan kegiatan Ramadan. Tujuan kegiatannya memahami keutamaan waktu-waktu khusus dalam penanggalan Hijriah bagi setiap muslim dan muslimah, dan pembiasaan serta penguatan keterampilan tilawah, murojaah, qot, bahasa Arab, Al-Quran, ibadah, seni Islam. Jadi nanti untuk semester ini akan ada kegiatan Ramadan yang akan berlangsung 1 minggu. 1 minggu full dari Senin sampai Jumat, mereka akan menginap di sekolah. Dan kegiatannya, 1 malam, sorry, ini ada PIC-nya ternyata di sini. Jadi menginap 1 malam, tapi acara pekan Ramadannya 1 minggu. Senin sampai Jumat. Kita menginap itu Kamis malam ya. Kamis malam rencana ya. Kamis malam, Jumat kita pulang. Dan kita akan rencanakan kegiatan Ramadannya itu mempunyai kemiripan dengan kalau anak tinggal di pesantren. Nah, karena kita pengen sangat anak merasakan suasana kayak apa sih kalau tinggal di pesantren, itu yang akan kita buat itu di pesantren Ramadan. Bentuk kegiatannya penuansaan sesuai tanggal yang diperingati dan pesantren kilat. Dukungan ortu di sini adalah menyiapkan konsumsi buka bersama. Jadi karena kita ada menginap dari dari Kamis malam ya. Kamis malam itu nanti ada diawali dengan buka bersama, lalu ada cemilan malam, kemudian ada sahur. Nah, ditutup dengan seperti biasa ya, kita selalu ada tutup dengan seni Islam, pentas seni Islam. Jadi nanti di pentas seni Islam adalah sesi refleksi mereka dalam bentuk puisi, dalam bentuk lagu, dalam bentuk cerita. Itu ada di Jumat siang. Setelah sholat Jumat mereka akan kembali ke rumah. Jadi untuk dukungan ortunya terbuka sangat luas ya untuk penyiapan konsumsi. Kemudian next slide. Field trip, KAS, dan kelas minat. Field trip kita akan laksanakan kapan, Bu Ita, rencananya? Sekitar Maret ya. Sekitar Maret, jadi 2 bulan dari sekarang kita akan menyelenggarakan field trip. Tidak terlalu jauh waktunya. Ya, ini di sini sesuai kalender akademik adalah 18 Maret 2023. Ini adalah tanggal field trip kita. Kita tidak akan terlalu jauh, tapi tetap memerlukan transportasi. Jadi dukungan dari orang tua adalah transportasi, perbekalan, dan perlengkapan untuk field trip. Kemudian untuk KAS itu adalah konferensi akademik siswa. Jadi siswa akan diminta untuk mempresentasikan 2-3 mata pelajaran yang paling mereka minati. Kekuatan di kita, jadi kalau field trip, KAS, dan kelas minat ini adalah
mata-mata pelajaran yang diampu oleh WKBK ya. Jadi di kekuatan SMP Al-Kautsar ini adalah kita sangat mengawal siswa untuk menemukan minat bakatnya. Jadi kalau mungkin ada beberapa sekolah yang misalnya, karena gini, sekarang banyak ya di kurikulum, bahkan di kurikulum nasional, bahwa kita harus menemukan potensi terbaik dari siswa. Itu sudah menjadi jargon yang umum ya, dimanapun, di sekolah manapun. Nah, kalau di kita betul-betul kawal ini dalam 3 kegiatan. Satu di field trip, jadi kalau field trip, pada saat field trip, mereka membuat karya ilmiahnya pun sesuai dengan minatnya dia. Jadi dia akan datang ke satu wilayah, begitu, melihat hal yang ada di sekitarnya, kemudian dia merefleksi apa sih yang mau saya gali dari sini. Jadi kalau dia terkait minatnya ada di IPS, ya dia akan melihat potret-potret manusianya seperti itu, potret-potret hubungan sosialnya antar penduduk. Tapi kalau dia anak IPA gitu, mungkin dia akan melihat bahwa oh ini tumbuhan ini bagus ya, tanaman ini kenapa bisa subur ada di tanah ini, dia akan meneliti di sana. Atau kalau dia pengen jadi dokter hewan misalnya, dia IPA, dia akan lihat ini kambing susunya bagus nih gitu kan, air susu sapinya kok lebih kental di sini dibanding daerah lain dan sebagainya. Itu akan kita masukkan ke sana ya. Jadi di field trip kita inginnya tidak hanya bermain, tapi juga dia menggali minatnya sesuai dengan lokasi apa yang diamati. Kemudian di KAS tadi ya seperti saya sebutkan bahwa ini adalah untuk mengawal minat. Jadi anak-anak selain belajar selama 1 semester, mereka juga mempresentasikan apa sih yang paling diminati oleh mereka. Itu akan menjadi catatan guru minat untuk mengarahkan. Kemudian di kelas minat lebih spesifik lagi, setelah mereka tahu minatnya, mereka akan mencoba membuat produk. Produk apa yang sesuai dengan minatnya. Lalu kita akan linkkan dengan expertnya. Kalau misalnya seperti kemarin saya dengar ada siswa kita yang ingin membuat cincin. Cincinnya dari apa? Dari logam. Punya guru yang bisa membuat cincin itu dari logam. Itu kan pandai besi gitu. Kita coba carikan. Dan ternyata ada, katanya ada, saya punya teman di Jakarta yang bisa buat. Oh oke, nanti kita panggil ke sini. Segitunya kita mengawal minat. Jadi terus ada anak-anak yang suka fotografi, ada yang suka desain baju, nggak apa-apa, silahkan aja gitu. Kita sangat hargai minat semua siswa karena semua berkembang menurut panggilannya masing-masing ya, panggilan yang Allah berikan gitu. Jadi kita berikan ruang, nanti kita undang expertnya untuk mengawal mereka. Itu di pengawalan kita di minat. Kemudian next slide. Tryout, PTS, PAT, pendalaman materi, dan US. Ini adalah ranahnya Bu Ita ya. Jadi Bu Ita yang akan mengawal bagaimana nanti sekolah ini dimulai dan diakhiri dengan penilaian yang terstandar. Kemudian yang mungkin kita siapkan sudah berjalan bahkan di semester ini karena kita lihat kita masih perlu menginduk ke sekolah lain, jadi kita masih perlu tryout dari sekolah lain, kita melakukan pendalaman materi. Jadi kita memberikan pembekalan, ada buku panduannya juga bagaimana menyelesaikan soal-soal untuk tryout di sekolah induk kita. Nanti mungkin bisa tanya jawab di sini cukup panjang, mumpung ada Bu Ita juga. Silahkan, next slide. Verifikasi nilai dan rapat pleno kenaikan kelas. Jadi ini juga ngasih ranahnya Bu Ita, nanti boleh tanya jawab ke Bu Ita, mumpung Bu Ida ada di sini. Intinya adalah pada saat kenaikan kelas, kita juga tidak gegabah begitu untuk melihat atau menganalisa nilai-nilai. Jadi mungkin nanti bisa atau saya sampaikan bahwa nilai-nilai raport kita adalah nilai murni ya. Jadi kita tidak katrol begitu. Jadi kalau memang mereka 30 ya 30, 50 ya 50, 60 ya 60. Karena kita ingin mereka menghargai kejujuran ya, menghargai kejujuran dan menghargai usaha ya. Jadi kalau mereka memang berusaha keras, mereka bisa melihat gitu nilai-nilainya seperti apa. Dan kalau nilai jelek pun nggak usah dimarahin juga. Berarti kan itu bagus ya. Berarti emang
bisa lihat bahwa minatnya bukan di situ Bu Ita ya. Jadi nggak apa-apa juga kalau nilainya ternyata matematika dan IPA jelek terus. Oh iya kamu anak IPS itu bagus. Allah sudah tunjukkan di awal gitu. Tapi yang kita tidak ingin adalah anak-anak tidak berusaha. Jadi tetap ada usaha, mengawali apapun atau mengakhiri apapun, memproses apapun tetap ada usaha. Usaha itu, ikhtiar itu yang kita lihat juga, kita nilai. Makanya ada nanti rapat pleno kenaikan kelas. Misalnya ada siswa yang di kelas nih ya, ada siswa yang sangat rajin, mengerjakan semua tugas, duduk paling depan, bertanya terus ke guru. Di titik akhir ujian 0. Kita tanya kenapa? Nervous. Saya sakit perut saking nervousnya. Kita nggak akan kasih 0, ada proses di sana. Ada nilai dia duduk di depan, ada dia nilai mengerjakan tugas tepat waktu, ada nilai dia bertanya, itu kan nilai proses. Kesungguhan mencari ilmu kita nilai. Itu kesungguhan mencari ilmu ya, itu yang harus kita hargai. Ada anak-anak yang memang IQ-nya luar biasa di atas gitu. Tanpa belajar, memang nilainya mentok 100 misalnya katakanlah. Itu ada yang seperti itu. Itu ya sudah, memang dia begitu gitu. Tapi intinya adalah ruang berbagai siswa kita wadahi. Next slide. E-raport bulanan dan raport, ini juga masih ranahnya Bu Ita. Jadi di e-raport bulanan kita ketasan tugas dan nilai. Nanti rencana akan dimasukkan di situ nilai harian. Jadi akan terlihat bagaimana guru-guru kita mengawal proses. Apakah guru-guru ini sudah selalu memberikan penilaian harian ya, penilaian harian begitu. Itu nanti terlihat di e-raport bulanan. Dan kalau raport nanti semesteran ya. Ini bulanan, yang raport adalah semesteran. Oke, next slide. Wisuda dan buku tahunan, ini adalah kegiatan penutup bagi semua sekolah pastinya, meluluskan siswa-siswanya. Jadi untuk wisuda dan buku tahunan ini, tahun lalu ini gambar tahun lalu ya, kita sudah meluluskan 1 lulusan, insya Allah ini tahun kedua untuk lulusan SMP Al-Kautsar. Nanti akan ada wisuda yang sama dengan tahun kemarin, mudah-mudahan lebih baik lagi kualitasnya. Dan yang belum ada dari tahun lalu adalah buku tahunan. Kita ingin ada buku tahunan untuk tahun ini. Tapi memang kembali lagi ke orang tua ya. Kalau orang tuanya tidak menginginkan ada buku tahunan ya nggak apa-apa. Karena memang buku tahunan ini akan dikoordinir oleh orang tua. Tapi seandainya bisa akan lebih baik begitu ada buku tahunan. Mau dalam bentuk PDF, mau dalam bentuk hard copy. Sebenarnya kalau hard copy lebih cakep ya. Ada buku yang disimpan gitu sebagai kenangan anak-anak kita. Nah itu di wisuda dan buku tahunan. Sepertinya kalau kegiatan sudah selesai, kita akan masuk di slide yang lain. Next slide Pak Agung. Ya, ini kami rangkumkan hal-hal baru di semester 2. Pertama adalah pendalaman materi, tadi saya sudah sebutkan. Kedua, penambahan pilihan ekskur, yaitu ekskur elektronika, Pak Denny Darlis, tuh, ininya, instrukturnya ada di sini. Kemudian pesantren kilat, itu juga akan kita lakukan semester ini, yang belum dilakukan di tahun kemarin. Lalu 1 jam pelajaran 30 menit menjadi 40 menit, perubahan ini mengikuti aturan Dinas Pendidikan. Kemudian jadwal masuk sekolah karena memang berubah jadi 40 menit, jadi menjadi jam 7, tadinya 7.30 ya, tapi sekarang murid-murid lebih pagi menjadi jam 7 yang SMP. Kemudian mata pelajaran literasi digital menjadi informatika penamaannya, tentunya kontennya juga kita perbaiki. Kemudian kita ada rencana untuk pindah sekolah induk untuk K7 dan K8, jadi mudah-mudahan kita berhasil untuk mendekati sekolah namanya sekolah juara, SMP juara, tidak lagi di SMP PGRI, dan kita berusaha untuk meminimais biaya ya, supaya K7 dan K8 ini selain kualitasnya lebih baik, dengan pindahnya sekolah induk ini, juga mudah-mudahan juga tidak mengikuti ujian-ujian lagi di luar. Ini sedang kita berusaha untuk menjalin kerjasama. Jadi kita minta untuk
Anak-anak tidak mengikuti ujian lagi di sekolah induk, 1. Kedua, tidak berbayar. Ketiga, apa tadi? 2 aja ya. 2 aja deh. Banyak-banyak banget mintanya. Jadi kita sedang negosiasi dengan sekolah, dengan SMP Juara untuk tadi ya. Utamanya adalah tidak berbayar untuk menjadi sekolah induk kita. Kedua, tidak TO di sana, tidak ujian di sana. Jadi kita bisa pakai nilai-nilai kita murni di SMP Al-Kautsar. Karena setelah survei kayaknya anak-anak lebih bangga pegang ijazahnya, nilai-nilainya Al-Kautsar. Kalau ijazah kan kita nggak bisa sebelum kita akreditasi ya, sebelum kita punya surat izin operasional. Kemudian puncak pekan budaya, tadi nonton film bersama di teater, yang belum kita putuskan teaternya yang mana, kemungkinan CGV, atau ada juga rencana di Institut Seni Bandung yang kita gunakan, atau mungkin tempat lain. Kita akan mencarikan yang paling baik kualitasnya dan paling murah biayanya. Itu yang kita kejar ya. Kemudian program literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang lebih terstruktur. Jadi form-form refleksi memang kita ingin penuhi begitu untuk di program literasi. Kemudian parenting, sesi setelah pertemuan orang tua ini ada parenting. Kemudian field trip juga kita laksanakan baru. Dan terakhir di Creativity Day dan pentas ekskur. Nanti ada di sesi hampir akhir ya. Di mana ya di sini ya? Hampir akhir nanti ada pentas, ada creativity dan pentas ekskur. Jadi hasil ekskur dari siswa kita itu semua akan ditampilkan dalam satu panggung dan ada stand-stand. Karena kita, kembali lagi, ekskur itu adalah mengolah minat bakat mereka ya. Jadi kita ingin mereka tuh bangga gitu, menemukan minatnya mereka. Nah, mereka akan tampilkan gitu sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka ke orang tuanya bahwa ini loh mah, pak, bapak, ibu, bunda, ayah, saya sudah belajar selama ini, akan ditampilkan di panggung pentas seni ekskur gitu. Ini hal baru yang kita kawal bersama. Next slide. Terkait kesiswaan yang menjadi catatan kami selama semester 1 dan awal pembelajaran sekarang adalah adab terhadap orang yang lebih tua dan dengan teman. Jadi kami catat beberapa siswa kita masih harus dipantau ya, dipantau, ditingkatkan adabnya. Misalnya pada saat ketemu guru, dia melengos aja gitu, nggak senyum, nggak bilang assalamualaikum gitu kan. Ditanya oleh guru tidak dijawab gitu. Kami ingin ini diperbaiki. Tentunya kerjasama ya yang baik. Orang tua mendidik di rumah, kami di sekolah mendidik bagaimana adab yang baik, terutama guru-guru agama mengajarkan nilai-nilainya gitu kan. Itu yang ingin kita perbaiki di siswa. Jadi adab terhadap orang tua dan dengan teman. Dengan teman misalnya menghargai perbedaan, ini yang sangat kita inginkan tercapai ya. Karena sekarang masih terlihat ya jahilnya anak-anak, tapi kita ingin kita perbaiki lah itu. Mungkin juga bisa dikuatkan di rumah bahwa ada loh temanmu yang berbeda gitu kan, tidak sama dengan dirimu. Nah itu yang harus kita kuatkan. Mungkin terkait nanti juga di parenting ya, siang mengelola stres. Karena anak-anak yang bukan bulian sih di sini nggak ada yang membuli. Dilihat berbeda aja, ditanya hal yang berbeda aja itu membuat mereka stres gitu. Nanti kita akan lihat ya di parentingnya bagaimana sih mengelola stres di anak nanti dilihat dari sisi orang tua. Kemudian disiplin istirahat malam supaya tidak mengantuk di kelas. Ini juga kami dapati hampir semua kelas 7, kelas 8, kelas 9, bahkan kelas 10 di SMA. Mereka bobok di kelas. Peraturan kelas sudah dibuat bersama oleh para ibu dan bapak wali kelas di sini. Setengah mati mereka mengawal peraturan itu. Masih aja ada yang tidur di kelas. Ditanya kenapa? Ya tidurnya malam banget gitu, jam 12 malam, jam 1 malam, ngapain? Main game. Atau kalau enggak Zoom bersama katanya. Ngapain? Ngerjain tugas. Nggak yakin saya. Ngerjain tugas kok sampai jam 1 sampai jam 2 malam. Dengan barengan kita sholat malam gitu kan. Nah itu mungkin harap diperhatikan disiplin istirahat malamnya untuk siswa-siswa.
siswa-siswi. Kemudian menyikapi dan menghormati perbedaan. Itu tadi sudah disampaikan di pertama. Kemudian sarapan pagi, itu tadi saya sudah sampaikan juga beberapa 11 kasus pingsan. Kemudian disiplin berseragam sesuai aturan dan tidak menggunakan jaket di kelas. Ini juga sering kita sudah membaik ya untuk SMP. Biasanya ya semester lalu masih ada beberapa yang bolong, nggak pakai dasi, nggak pakai label dan sebagainya, nggak pakai rompi. Sekarang sudah sangat disiplin, membaik sekali ya. Karena juga ada guru piket yang mengontrol sebelum masuk kelas, datang udah langsung dilihat, di scanning gitu, mana nih yang belum lengkap seragamnya, diminta untuk menulis kalau yang kurang. Jadi besoknya dia ingat kan, karena dia udah menulis dia ingat, oh iya ya, saya nggak bawa topi misalnya, saya nggak pakai rompi misalnya, gitu. Jadi ini sudah sangat baik, tapi tetap mohon bimbingannya dari orang tua, karena juga pasti yang akan jadi scanner pertama adalah orang tua kan, begitu berangkat kan orang tua yang akan lihat, set, ih kamu kok nggak pakai rompi, coba ambil rompi kamu, jangan sampai nanti nyampe sekolah nggak pakai rompi, anaknya disuruh pulang gitu kan, kasihan. Kemudian kesungguhan dalam mengisi jurnal, ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sekolah kita sangat mengawal minat. Kita betul-betul ingin melihat minat siswa ini bagaimana dan bagaimana kita harus mengawalnya. Jadi setiap selesai mata pelajaran mereka akan mengisi G-form yang isinya kurang lebih begini. Topik apa yang kamu pelajari? Kamu suka nggak dengan topik ini? Nanti mereka akan jawab ya atau tidak. Seberapa besar kamu suka? Suka banget, 7 tuh skalanya, atau nggak suka banget, skalanya 1, atau biasa aja 4. Nah, yang kita inginkan adalah mereka itu betul-betul bersungguh-sungguh mengisi itu gitu, si G-form itu. Jangan sampai mereka ngisinya asal-asalan, nanti nggak kelihatan minatnya apa. Itu data mahal banget bagi kami ya, pendidik, bagi Waka BK, bagi tim BK di sekolah ini. Karena kita betul-betul mengawal data-data yang ada itu. Beberapa kali dalam satu semester nanti akan dipanggil siswa-siswa, bahkan orang tua pun dipanggil untuk melihat bahwa ada grafik yang nanti akan kita bagikan. Di grafik itu akan terlihat anak ini di setiap mata pelajaran apa yang terlihat menonjol nilai-nilainya. Itu kita akan terus ikutin tuh. Jadi semua mata pelajaran, karena mereka setiap selesai belajar satu mata pelajaran, mereka akan mengklik pelajaran itu mereka sukai atau tidak, topiknya bahkan mereka sukai atau tidak. Jadi kalau misalnya saya suka banget di pelajaran fisika, apa nih yang sukanya? Di bagian mana? Gitu, gaya magnet atau apa gitu kan? Nah, itu semua satu-satu dicek. Nah, kalau itu sudah dicek, berarti nanti kesimpulan kita akan lebih tepat. Nanti kalau misalnya dilanjutkan pendidikannya di SMA Al-Kautsar, nanti akan semakin mengerucut datanya. Oh, berarti anak ini cocok untuk jurusan ini misalnya kan. Kan kalau misalnya cuma mau masuk ITB aja misalnya. Jurusannya apa? Pusing aja kan anak sekarang ditanya, yang penting ITB deh, apa aja deh gitu kan. Kan nggak bisa begitu juga. Kan minat orang beda-beda, bakat yang dititipkan, potensi yang Allah titipkan beda-beda. Ini harus kita kawal gitu dari sejak SMP. Jadi memang harus dipahamkan lagi ke siswa, hati-hati ya nak pada saat mengisi G-form. Karena ini akan ini setengah dari hidupmu gitu nantinya. Karena ini data penting. Karena itu kita tulis di sini. Kemudian next slide, masih ada nggak ya? Oke, kesepakatan aturan kelas. Ini adalah kesepakatan aturan kelas yang sudah dibuat dengan Pak Wali kelas di sini. Ini hal baru juga di semester ini bahwa semua kesepakatan kelas ditempel dan dipahami konsekuensinya masing-masing oleh siswa. Misalnya, menyimpan barang pada tempatnya, meminta izin saat mau keluar kelas, piket bertugas di pertemuan pagi, memperhatikan orang yang berbicara, membuka tirai kelas. Ini kan ada tirainya ya. Jadi kalau ditutup, kita nggak bisa lihat yang di kelas. Saya monitor nih setiap kelas, setiap jam berapapun saya bisa lihat. Kalau ditutup nggak kelihatan, tapi ini dibuka setengah. Jadi kita bisa lihat efektif nggak yang berjalan di kelas. Gurunya bagaimana, siswanya bagaimana, itu kita pantau.
Kemudian menyimpan HP saat pelajaran dimulai kecuali jika diizinkan, membuka jaket. Tadi masuk pun area sekolah kita sudah peringatkan untuk jaket tidak digunakan. Lalu tidak ribut di kelas meski tidak ada guru. Kan biasa ya kalau anak-anak ada guru, langsung itu karena kita semua ada layar, kita kelihatan nih, wah kelas ini paling ribut, datang kita. Gampang sebenarnya, tapi ya kita masukkan ke peraturan kelas. Kemudian tidak merusak peralatan sekolah dan membuka kamera bagi yang online. Oke, next slide. Menjawab saat ditanya, menggunakan mikrofon saat berbicara, tidak memotong pembicaraan orang lain, tidak makan di kelas, menjaga kebersihan kelas. Ini kesepakatannya. Kemudian, ya, oke, sepertinya paparan saya sudah selesai semua. Ke Ibu Mariam ya sebagai moderator untuk dilanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ayu atas paparannya. Semoga Bapak dan Ibu semua bisa mengingat kembali apa saja yang akan dilaksanakan di semester 2 ini. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, akan ada video kegiatan ya Bu Ayu yang ditayangkan. Silakan. Ya, ini merupakan video kegiatan siswa dari semester 1.
Baik, terima kasih Bu Sri atas videonya. Jadi berikut adalah video semester lalu hingga ada yang semester ini baru saja dilaksanakan seperti White Games dan Pekan Sains yang baru kemarin hari Jumat pameran yang dilaksanakan. Baik, selanjutnya langsung saja kita masuk sesi tanya jawab. Untuk Bapak dan Ibu yang di ruangan terlebih dahulu ya Bu ya. Baru nanti akan yang online boleh langsung raise hand untuk mengajukan pertanyaan. Boleh Bu Ita satu mikrofon buat yang bertanya. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu Bapak dan Ibu? Sebelum pertanyaan, mungkin saya mau iya, kasih boleh, pesan boleh. sponsor ya. Begini, kita itu satu-satunya sekolah yang jumlah muridnya itu sepertiga dari jumlah guru. Kayaknya nggak akan ada sekolah manapun yang bisa bayar guru sebanyak kita. Padahal siswanya cuman 15 atau 16. Gurunya S3 lagi yang dibayar. Doktor loh yang kita bayar itu. Kayaknya memang ini ya, bayarannya dari Allah. Jadi betul-betul hanya kita gitu, sekolah yang punya jajaran doktor sebagai guru yang terbanyak dan gurunya banyak banget gitu. Jadi kalau kita bahkan mengajar pelajaran itu per topik. Jadi expertnya di topik ini apa ya, guru itu yang akan datang gitu. Bayangkan aja dengan ya kalau dihitung-hitung hitungan manusia nggak akan bisa itu membayar guru 3 kali lipat dari jumlah siswa. Bisa tanya di sekolah manapun nggak akan pernah terjadi seperti itu. Itu satu. Kedua, kurikulum itu kita tidak susun tidak sama persis dengan kurikulum Diknas. Jadi sebelum membuka sekolah ini, SMP maupun SMA, kita bermalam-malam rapat ya. Rapat kita tuh hampir tiap hari bahkan itu para expert kita undang. Kita melihat kurikulum 2013, kurikulum darurat, kurikulum bahkan KTSP ya Bu Ita ya. KTSP juga kita lihat. Jadi ada 3 kurikulum yang kita lihat yang diterapkan di Indonesia ini bagi pendidikan sekolah menengah. Kita buka semuanya, kita jajarkan begitu materinya, kita putar balik gitu. Kalau perlu kita urutkan kembali, kalau nggak ada kita tambahkan. Jadi kita susun sendiri, kita ramu sendiri. Saya sebelum di sekolah ini, saya ada di sekolah Global Islamic School di Jakarta 7 tahun ya. Kita untuk menyusun kurikulum seperti itu, kita harus membayar ratusan juta para expert. Di sini alhamdulillah enggak. Di sini kita susun sendiri, kita telaah, kita analisa. Tidak sepeser pun mungkin ya kita keluarkan. Memang Allah yang bayar semuanya. Jadi Masya Allah gitu. Saya pikir tidak ada satupun kekuatan yang lebih besar untuk membangun sekolah ini kecuali doa kita bersama ya. Dan keinginan kita bersama untuk mengubah wajah pendidikan di Indonesia. Itu aja mungkin pesan sponsor dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ayu. Untuk Bapak dan Ibu sekalian mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, dari Ibu Ais dulu ya Bu ya. Ya, ada pertanyaan titipan dari kelas 9. Oke, boleh silakan Pak Isan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pertanyaan Bu, mungkin langsung boleh dijawab sekalian aja. Ini nanya ke Pak Yusuf. Yang pertama, apakah ada kalender akademik semester 2 tahun ajaran 2022-2023? Ini ada. Jadi langsung jawab aja. Terus B, persiapan apa saja, yang penting mungkin 2 ini. Yang pertama, persiapan apa saja yang harus dilakukan terkait ujian sekolah. Terus yang kedua, apakah ada perbedaan atau diferensiasi soal ujian sekolah untuk anak yang memiliki hambatan belajar? Terima kasih. Bu Ita dulu aja, nanti saya lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang kedua, persiapan apa saja ya untuk ujian sekolah? Kita sudah melaksanakan, mengikuti ya, bukan melaksanakan karena yang menyelenggarakan adalah PGRI karena kita menginduk ke PGRI. Jadi ada tryout. Kemudian di sekolah kita ada pemantapan gitu. 5 mata pelajaran ya yang melakukan pemantapan itu mulai dari fisika, biologi, matematika, IPS, PKN, bahasa Indonesia 6 ya.
Dan sudah ada jadwal pemantapan, kebanyakan sore ya, setelah jam 4 sampai jam 5 sore. Itu persiapan ya untuk anak ya, mengulang kembali pelajaran dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, mungkin yang suka dilupakan oleh orang tua, anak itu karena terlalu stres untuk persiapan ujian ya, sering banyak yang sakit gitu. Nah, mungkin penguatan dari orang tua itu memberikan pandangan bahwa jangan terlalu stres gitu ya untuk menghadapi ujian sekolah, jangan yang dikejarnya itu nilai, maksudnya begini lah, dari kelas 7 dia tidak serius belajar, terus pas mau ujian sekolah stres gitu ya. Jadi mungkin sekarang tuh harus ditanamkan ke siswa itu bahwa persiapan ujian sekolah itu sebenarnya dari kelas 7 gitu. Dan jangan terlalu stres juga dengan nilainya gitu ya. Harus besar atau bagaimana. Ya mengukur kadar kita aja. Kita persiapannya dari kelas 7 bagaimana gitu. Karena kebanyakan tuh akhirnya jadi sakit gitu. Pengalaman saya di sekolah negeri. Sakit gitu ya. Nanti kan harus ikut yang susulan. Itu lebih stres lagi kalau ujian sekolah ikut yang susulan itu ya. Karena tidak ada teman gitu. Teman itu biasanya saling menguatkan. Itu mungkin persiapannya. Ya tentu saja doa dari ibu dan bapak ya. Jadi mungkin nanti anak-anak Pak Ihsan nih wali kelas ya sama Pak Yusuf mungkin. Jadi anak-anak tuh ya berdoa, sholat tahajud, minta restu dari orang tua gitu. Itu biasanya yang menenangkan gitu. Orang tua menyiapkan gizi makanannya gitu ya. Mau ujian sekolah jangan sampai makannya mie rebus terus gitu ya malam-malam. Jadi mungkin dari orang tua harus itu menjaga kesehatannya ya, makanannya, memberi restunya, doanya gitu ya dari orang tua. Kalau untuk persiapan materi ya kita udah TO dan pemantapan. Tapi jangan terlalu di stressing juga gitu ya anak itu. Jadi harus ditingkatkan juga, sudah berusaha tawakal. Dan menurut saya kalau memang bukan menyepelekan ujian sekolah gitu ya. Kalau udah serius belajar dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, terus nanti insya Allah sekolah mau ke SMA Al-Kautsar gitu ya. Yang maksudnya itu kita kan bukan mengejar nilainya itu ya, tapi proses anak dari kelas 7-nya itu, keseriusan anak. Tapi jangan sampai anak itu di-stressing, ditekankan, kamu harus dapat nilai yang besar. Nah itu yang kebanyakan kan orang tua itu ya menekankan. Padahal kalau anak sudah berusaha mungkin mata pelajaran ini dia sudah berusaha maksimal tapi memang kemampuannya di sana. Jadi prosesnya ya Bu ya, Bapak Ibu yang harus anak ada usaha gitu prosesnya. Tapi jangan sampai ditekan, di stres. Kamu harus nilai besar ya ujian sekolah karena biar nanti gitu. Nah itu yang tidak boleh. Kita memotivasi, mendukung anak ada usaha, ada proses. Soal hasilnya bagaimana ya sudah usaha, sudah berdoa gitu. Karena memang suka ada peristiwa yang tidak terduga gitu ya. Anak sudah berusaha, anak pintar, ternyata pas ujian sekolah pakai komputer gitu ya, pakai apa, anaknya agak sedikit gugupan atau apa gitu. Pernah kejadian saya juga di sekolah, anaknya rajin, pintar apa, tapi dia anaknya jujur, tidak mau cari info apa-apa, nilainya paling kecil. Nah, kita di rapat sekolah dibicarakan. Gitu. Ya itu udah titip saya itu, jangan di stressing anak itu. Kamu nilainya harus besar, bukan itu ya, tapi dimotivasi anak ada keinginan, ada usaha. Dan tentu saja keinginan usahanya tidak hanya mempersiapkan pelajaran, tapi juga
berdoa, salat tahajud, minta restu orang tua. Itu saja. Ya, pakai ini aja, Bu. Iya, iya, makasih. Jadi dengarkan pesan Ibu Ita ya. Yang sudah berapa puluh tahun, Bu, mengawal SMP? Saya sudah 28 tahun. 28 tahun. Jadi udah hafal banget karakter siswa-siswa SMP ya, Bu ya. Dan di SMP terus Bu Ita ini memang karirnya. Jadi begitu ya. Jadi untuk walaupun sebenarnya sekolah menyediakan pendalaman materi, lalu menyediakan buku sumbernya untuk mengikuti TO di PGRI ya Bu ya. Jadi insya Allah sih untuk persiapan, mungkin ada pertanyaan ketiga tadi. Yang differentiated tadi ya. Perbedaan soal untuk yang ada anak-anak punya hambatan. Ya, mungkin kalau ada anak yang berkebutuhan khusus, memang itu harus secara resmi ada suratnya apa. Kalau per saat ini karena kita menginduk ke PGRI, ya tentu saja untuk soal sama ya. Gitu. Tapi saya lihat anak yang berkebutuhan khusus ini sebenarnya dari segi kepintaran dia pintar ya. Karena saya sudah tahu nih dari kelas 7 perkembangan anak ini dia pintar. Cuma kebutuhan khususnya tuh dalam hal-hal yang lain gitu. Apakah nanti mungkin orang tua secara tertulis atau ada bukti gitu yang mengatakan bahwa anak ini berkebutuhan khususnya apa, perlu bantuannya itu apa gitu. Karena kalau saya lihat dari segi kepintaran anak ini menurut saya logikanya jalan banget gitu ya. Ini saya pesan buat orang tuanya yang ini ya, yang anak berkebutuhan. Jadi mungkin jangan terlalu khawatir ya Bu, Bapak. Dan kalaupun nanti kita lihatlah hasilnya, bisa saja mungkin putra Bapak Ibu ini tuh nanti nilainya lebih bagus dari yang lain gitu. Karena dari segi kepintaran saya lihat tidak ada masalah. Paling fokus yang kalau lagi belajar ya. Saya lihat di kelas 7, kemarin juga saya ngasih pemantapan. Jadi sulit untuk itu fokus berpikir per saat itu gitu ya, pelajaran itu. Sering kemana gitu harus sering diingatkan. Mungkin nanti di ujian sekolah, nah mungkin nanti yang mendampingi ke PGRI itu mungkin yang harus membantu seperti itu. Gitu. Kalau dari segi kepintaran, saya lihat lebih dari yang lain. Dulu dari kelas 7 ya saya kasih soal uraian apa-apa. Dia mampu menangkap pertanyaan dengan baik. Mungkin nanti dilampirkan secara khusus kebutuhan khususnya tuh apa. Mungkin nanti saya sampaikan juga ke PGRI gitu. Anak ini berkebutuhan khusus ini. Jadi apa yang bisa disupport didukung gitu ya. Agar tidak membuat anak itu padahal dia pintar gitu ya, jadi nilainya. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih Bu Ita atas jawabannya. Selanjutnya kita kepada Ibu Ais yang online. Dipersilakan Ibu Ais. Terima kasih. Apa suara saya terdengar? Sudah terdengar, Bu. Terima kasih, Bu Mariam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin mengapresiasi dengan hal-hal baru ini. Tampaknya ini adalah hal yang membuat Ani sejak kelas 5 SD ingin sekali masuk di Al-Kautsar. Dia bilang sekolahnya keren. Begitu kelas 6 saya mintakan untuk pilih SMP mana di Jakarta, enggak, Ani maunya di Al-Kautsar. Dan alhamdulillah memang sekolahnya keren. Semester ini juga banyak hal-hal baru yang tampaknya tidak kalah kerennya dari yang selama ini sudah ada. Jadi seperti ada pesantren kilat, ada puncak pekan budaya, nonton film bersama di teater, ada field trip yang sesuai dengan minat mereka, belajar di luar dengan pakarnya, apakah dia
suka IPA atau suka IPS begitu, itu menyenangkan. Nah, di luar itu tentu hal-hal menyenangkan ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Ayu bahwa kita ada tambahan yang perlu dilakukan oleh orang tua, seperti membayar bioskop misalnya, atau uang untuk buka puasa bersama dan sahur bersama atau bagaimana begitu. Demikian juga field trip. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Kalau waktu dulu anak-anak masuk di awal waktu masuk sekolah disampaikan bahwa ada uang sekolah dan uang kegiatan selama satu semester ya, uang kegiatan selama setahun yang kemudian bisa dicicil per bulannya gitu. Nah, sekarang dengan adanya uang-uang ini gitu, termasuk kemarin ada uang ekstrakurikuler yang setiap bulannya 250.000, apakah bayaran sekolah yang uang sekolah plus uang kegiatan selama 1 tahun itu masih diberlakukan atau cukup uang sekolah saja dan bayaran ini per kegiatan ditambahkan setiap kegiatan bayar sekian, setiap kegiatan bayar sekian seperti yang biasa terjadi di sekolah lain gitu. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ais atas pertanyaannya. Untuk jawabannya silakan Bu Ais langsung. Ya, oke. Terima kasih Bu Ais atas pertanyaannya dan apresiasinya. Salah satu orang tua favorit ini, guru juga. Banyak memberikan masukan ke sekolah juga. Sering japri saya juga. Jadi tadi mungkin saya ingin meluruskan yang 250.000 dulu ya Bu Ais, itu bukan per bulan tapi 1 semester. Jadi selama 6 bulan bayarnya cuma 250.000, kemudian boleh ikut pilihan apapun, jadi bayarnya cuma sekali selama 1 semester ini. Nah, kemudian untuk kegiatan-kegiatan baru, kita memang sedang mengkalkulasi ya, berapa biaya baru yang akan ditanggung oleh orang tua. Tapi kita mentargetkan tidak lebih dari 35.000 maksimal per orang tua ya. Kecuali 35.000 itu untuk tiket nonton ya, tiket nonton CGV yang hari biasa. Yang butuh biaya lagi itu selain yang puncak pekan budaya adalah pesantren kilat. Pesantren kilat juga kita akan mentargetkan 35.000 aja per orang tua gitu untuk anaknya. Semuanya akan kembali ke siswa. Jadi untuk guru tidak ditanggung oleh orang tua tapi oleh yayasan begitu. Nah, untuk yang masuk ke pembiayaan orang tua itu tidak lebih dari 35.000 begitu saja per siswa ya. Nah, itu nanti akan kita olah untuk bisa makan sahur, untuk snack, untuk apa lagi ya? Buka sahur dan snack. Kayak gitu, tiga itu tidak lebih dari 35.000 karena sisanya nanti akan mengambil dari uang kegiatan. Sebenarnya sudah kita anggarkan kan, tapi ada kekurangan karena tidak menginapnya itu, karena dianggarkan tidak untuk menginap tapi untuk penuansaan. Begitu Bu Ais. Jadi untuk gambaran biayanya sekitar sekian ya, 35.000 maksimal. Oke, itu mungkin ada. Field trip juga ya? Kalau field trip nanti? Iya, kalau field trip itu sudah ada dalam anggaran kegiatan. Kecuali mungkin transportasi ya. Transportasi kita sediakan dari anggaran kegiatan, tapi kalau mungkin nanti kita akan sesuaikan ya, sebisa mungkin field trip tidak ada tambahan kegiatan. Kalaupun ada tambahan kegiatan, nanti kita akan informasikan menggunakan surat, tapi itu sudah sangat maksimal kita anggarannya kita kutik-kutik gitu. Kita sudah akan maksimalkan anggaran yang ada untuk field trip karena dari awal kita sudah sounding ya, ada field trip di semester ini. Jadi sudah masuk ke uang kegiatan. Karena itu kita sebisa mungkin 0 rupiah untuk uang kegiatan. Tapi seandainya kita tidak bisa
menyiasati anggaran yang ada, nanti kita akan memberikan surat ke orang tua. Tapi kembali lagi, target saya tidak lebih dari 35.000. Kalau untuk field trip mudah-mudahan sih 0 ya. Kayaknya ada deh. Kegiatannya kita udah lihat, tergantung tempat memang, tapi kita akan pilihkan tempat yang sesuai dengan anggaran deh. Kan sudah ada. Dan kemungkinan untuk puncak pekan budaya, kita ada kemungkinan tidak di CGV, ada kemungkinan itu juga. Jadi memang kita sedang usahakan di tempat lain yang tidak berbayar 35.000, mungkin cuma 10.000. Nanti kita kabari suratnya, tapi siap-siap saja ya. Misalnya ternyata kita di CGV ya ada yang 35.000 itu. Itu kalaupun ada di luar 35.000 itu adalah pilihan siswa dan orang tua. Karena kan ada anak yang tidak terbiasa untuk makan misalnya kerupuk atau basreng. Aku pengennya McDonald. Ya kita tidak bisa menyediakan karena budgetnya tidak untuk itu gitu. Kita budgetnya untuk lemper gitu kan misalnya kan. Terus ada anak-anak yang nggak biasa makan lemper, nggak suka malah lemper. Aku nggak suka lempernya dimet-met pakai tangan. Nggak ini. Aku senengnya McDonald atau aku pengen apa misalnya kan. Itu dikembalikan ke orang tuanya lagi. Silahkan membawa makanan yang disukai oleh putra putrinya. Tapi standar yang kita sediakan ya standar sekolah gitu ya. Oke, makasih. Itu saja. Maaf, boleh saya Boleh. simpulkan, Bu? Boleh. Ya, jadi uang kegiatan per tahunnya itu yang dicicil setiap bulan itu tetap ya, tetap ada ya. Selain yang tadi insiden tadi ya. Uang kegiatan itu di flyer awal masuk itu 1.200.000 ya per siswa ya. Nah, itu tetap di 1.200.000 seperti konsekuensi awal. Itu pembayarannya 1.200.000 itu bisa dicicil kan begitu ya. Nah tambahannya hanya di dua tadi 35.000 di puncak pekan budaya dan 35.000 di pesantren kilat. Selebihnya mudah-mudahan tidak. Dan uang ekskul yang per semester 2,5 itu ya. Iya betul betul. Ya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ayu dan Bu Ais atas pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya untuk Bapak dan Ibu lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin kesan-kesan atau mungkin masukan untuk kegiatan di sekolah, boleh silahkan. Ada? Kalau ada, boleh silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, kalau tadi saya dengar bahwa nilai itu, nilai akhir ya untuk kelas 9, itu diolah oleh sekolah ya. Nah, kalau saya nggak salah dengar, pemerintah tuh mengeluarkan nilai KBM ya, di atas, enggak ada. Oh KKM, ya KKM betul. Itu kan kalau nggak salah di 75 ya Bu ya. Nah kalau misalnya anak-anak itu ujian nasionalnya di bawah KKM, apakah itu tidak masalah gitu? Ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Kita ini di Indonesia sudah menganut kurikulum merdeka Bu. Jadi KKM itu sudah dihilangkan dalam kurikulum merdeka. Ditandai dengan sekolah-sekolah ini boleh menyelenggarakan ujian sekolah. Jadi bukan lagi ujian nasional. Jadi memang bergeraknya kurikulum di Indonesia ini kita kadang mensyukuri ya. Itu searah banget sih sama Al-Kautsar gitu. Di Al-Kautsar ini kita tidak menerapkan KKM. Dan ini diamini ternyata oleh pemerintah tahun ini. Sejak tahun kemarin bahkan dengan adanya Nadiem ya, itu pemerintah memang mempatenkan bahwa Indonesia ini sudah menggunakan kurikulum merdeka. Tidak lagi ada KKM. Anak dinilai sesuai porsinya. Itu sesuai banget dengan Al-Kautsar. Jadi luar biasa ya, ternyata Allah menjawab kegelisahan Al-Kautsar selama ini. Jadi pada saat pembina memutuskan untuk tidak ada KKM, kami juga sempat, ini menyalahi nanti aturan Diknas atau bagaimana begitu. Ternyata langsung jawab, ada Nadiem yang di atas sana gitu, di Menteri Pendidikan,
Dan dia mengubah, tidak ada KKM dan kurikulum merdeka. Dengan adanya kurikulum merdeka, kita diperbolehkan menyusun kurikulum sendiri sekolah. Bahkan akhirnya nanti menilai ujian sekolahnya sendiri. Karena kurikulum disusun sendiri, ujian akhirnya juga dibuat sendiri. Dan pemerintah menyerahkan kepada setiap sekolah. Dan kalau bagi kami di Al-Kautsar itu sudah sangat kuat ya keputusan itu. Pertama, kurikulum kita disusun oleh para doktor. Kita nggak main plek tarik dari kurikulum nasional, kita cek kembali apa yang kurang di kurikulum, kita masukkan, kita sisipi, dicek kembali oleh pembina, baru kita jalankan di ruang-ruang kelas. Jadi sesuai. Lalu nanti kenapa nilai itu tidak menggunakan KKM, bisa di browsing juga ya. Kalau browsing tentang kurikulum merdeka kenapa tidak menggunakan KKM? Dari pemerintahnya bisa di browsing apa ininya, apa dasarnya. Nah, kalau dari kita sebenarnya yang kita gulirkan adalah semangatnya begini. Setiap anak seharusnya bisa mengukur kadar dirinya masing-masing dari mulai dini. Kalau dulu kita ada KKM, kita sebenarnya tidak jujur ya pada diri sendiri. Bahkan guru pun tidak jujur. Guru diharuskan mengkatrol nilai sebanyak KKM di KKM ya. Jadi kalau misalnya nilainya kurang, misalnya 60, itu dijadikan batas terendah, itu KKM. Nanti Bu Ita harus bisa cerita banyak tentang bagaimana KKM ini berlaku di sekolah-sekolah nasional begitu ya. Dan ini nggak pas gitu dirasa. Nah, pada saat membuat SMP Al-Kautsar, SMA Al-Kautsar, ini kita ingin rombak justru pendidikan itu. Dengan adanya KKM, apakah pendidikan di Indonesia lebih baik? Tidak, pertanyaannya. Apakah ITB misalnya menerima mahasiswa-mahasiswa yang sesuai dengan nilainya? Tidak. Keteteran banyak dosen ITB. Dosen Unpad keteteran gitu. Kok yang dikirimkan ke ke universitas kami kok kualitasnya begini ya? Semua, ya mungkin dosen-dosen swasta lainnya juga yang baik-baik sama menerima limpahan sekolah menengah yang dengan nilai yang di atas kertas baik, KKM bahkan di atas gitu. Tapi kualitasnya tidak KKM gitu. Ini yang kita kita nilai sebagai keresahan pendidikan ya, dan kita ingin perbaiki di Al-Kautsar dengan tidak menerapkan KKM. Lebih ke kejujuran menilai kadar ya. Dan berusaha berikhtiar sebaik mungkin. Kalau kita sudah menilai diri kita memang kuat di mana, pastinya akan timbul keinginan yang memberikan yang terbaik ya, ikhtiarnya yang terbaik. Itu mungkin dari saya, Bu Ita mau tambahkan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada perbedaan yang sangat prinsip ya antara sekolah kita dengan sekolah pada umumnya di penilaian ini, Bu, gitu ya. Nah, kalau mungkin tadi Ibu pertanyaannya apakah ini akan jadi masalah gitu. Sebenarnya selama ini saya kan udah 30 tahun ya jadi guru negeri ya, Bu ya. Sebenarnya yang selalu mempermasalahkan nilai itu kan sekolah ya, kepala sekolah gitu. Berhubungan dengan nama baik dia gitu sebagai kepala sekolah, kok ada sih siswanya yang nilainya kecil gitu. Seperti itu, sehingga sekolah itu melakukan berbagai hal yang tidak jujur, mengkatrol nilai anak gitu ya, dengan siswa. Sebenarnya mah ingin nilai besar itu sesuatu yang benar, yang bagus. Yang tidak boleh itu prosesnya yang tidak jujur, yang selama ini banyak dilakukan di sekolah-sekolah. Jadi menuntut nilai yang bagus untuk nama baik sekolah, tapi prosesnya tidak ditempuh gitu, Bu. Nah, kita tidak mau seperti itu, karena kan kita ingin tadi seperti yang Bu Ayu bilang, anak harus jujur mengkadar dirinya itu sebenarnya saya itu berapa sih kemampuan nilainya, jangan sampai tidak ada usahanya, tidak ada prosesnya, tapi nilai ingin besar gitu. Ketika anak kemarin juga ada anak, saya ingin nilai saya itu jadi segini. Kita apresiasi boleh gitu, tapi tetap prosesnya harus ditempuh gitu. Kamu ingin nilai berapa? Saya ingin 85, tapi kamu harus berusaha mendapatkan nilai 85 itu, bukan menuntut ke sekolah, saya ingin nilainya besar, bukan. Harus ada usaha itu.
Nah, kita memfasilitasi anak itu prosesnya ya Bu. Dari kelas 7 sampai kelas 9 anak boleh remedial Bu. Gitu. Berarti yang kita tekankan itu usaha anak, proses anak sampai ketika dia di akhir dia sudah berusaha, sudah berproses, oh ternyata saya tuh nilainya seperti itu. Tentu saja kami juga akan menilai nanti ketekunan anak ini gitu ya. Jangan sampai dia hanya ingin menuntut nilai besar tapi tidak ada usahanya. Tapi ketika dia, saya ingin nilai besar, ya kamu ada usahanya, ada prosesnya. Gitu. Tentu saja itu juga akan kita pertimbangkan. Jadi itu Bu yang membedakan sekolah kita dengan sekolah yang lain. Gitu. Harus jujur gitu. Nilai itu jangan sampai nanti buat apa nilai besar padahal anaknya tidak bisa apa-apa. Gitu. Memang di sekolah umum negeri yang umum itu KKM 75 Bu. Bahkan ada sekolah yang meminta tidak boleh ada yang harus ada yang 80 atau apa. Nah, yang dipertanyakan itu apakah prosesnya ditempuh tidak anak untuk mencapai nilai itu. Jadi bukan dinilai besar kecilnya Bu, itu anak untuk memiliki tapi prosesnya itu gitu usahanya. Nah itu yang membedakan sekolah kita dengan sekolah yang lain. Kita bukan mengkatrol nilai, bukan mengira-ngira, tapi memang memberi nilai jujur sesuai dengan kemampuan anak, kadar anak. Gitu. Jadi nanti di rapot juga akan terlihat gitu ya. Kalau nilai semuanya besar, si anak bingung saya teh di mana ini kelebihannya gitu. Nah, kesalahan orang tua itu kalau menerima rapot yang suka di garis bawah itu nilai yang kecil. Nah, anak terus dimarahi. Saya ke orang tua sekarang di sekolah negeri gini, Ibu nanti kalau menerima rapot lihat anak Ibu kelebihannya di mana nilainya itu. Dukunglah itu Ibu, fasilitasi. Kalau nilai matematikanya kecil, nilai keseniannya tinggi, nah Ibu ajak ngobrol anaknya kenapa matematika kecil ini saya suka seni gitu. Jangan langsung kamu jangan di bidang seni itu nanti kerjanya susah, uangnya kecil. Oh anak, justru difasilitasi anak ini. Oh berarti dia suka nih di seni gitu. Nah itu, jadi kesalahan orang tua tuh yang dilihat tuh mana anak saya yang nilai kecil gitu, carekan kan situ. Kamu teh kenapa? Kata saya teh kan utopis ya satu kelas nilai matematika kudu bagus semua, tidak mungkin kan. Tapi bukan berarti anak menyepelekan Bu, tidak ada saya mah tidak berminat matematika, saya mah tidak suka fisika, yang gitu juga saya getok gitu anak yang gitu. Ya. Bukan berarti kamu seperti itu, harus tetap ada usaha. Jadi serius semua dikerjakan. Tapi ketika anak sudah serius mengerjakan, nah yang ini mah mudah, nah itu ya jujur mengkadar diri gitu. Terkadang kan guru di sekolah inginnya semua pelajaran IPS semuanya bagus gitu ya. Nah saya itu tidak, berarti anak ini yang bagus di IPS itu beberapa anak, nah itu yang saya ini tekuni gitu ya, dia ini gitu. Kalau yang biasa-biasa ya tidak saya marahi juga, tapi anak harus mengikuti semua prosesnya. Tidak boleh, ada anak di sekolah saya juga yang begini, dia tuh cuek ke pelajaran. Bu saya mah mau jadi tentara, buat apa saya belajar ini katanya. Saya panggil, saya marahin. Emangnya untuk jadi tentara kamu tidak butuh matematika? Tidak butuh, iya. Emangnya kamu jadi tentara teh nanti teh? Nah itu ya. Jadi semua tidak boleh ada siswa yang menyepelekan mata pelajaran walaupun dia sudah tahu minatnya apa. Jadi mengetahui minat itu bukan berarti menyepelekan mata pelajaran lain kan ya Bu Ayu. Yang lain harus diseriusi, tetap ada usahanya. Tapi yang ditekuni, yang dikasih apresiasi apa yang anak memang diminati, didukung oleh orang tua. Mungkin itu Bu dari saya. Jadi nggak akan jadi masalah Bu bagi kita, karena kita mah ingin anak tuh jujur mengkadar dirinya.
Itu mah masalah buat kepala sekolah dan sekolah yang takut nama baik sekolahnya jadi jelek gitu. Kalau kita kan bukan itu yang dikejar. Siap, siap. Atur nuhun Ibu penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tambahan sedikit ya. Jadi memang terkait kembali ke tadi minat ya. Semester ini kita sangat serius untuk melihat kekuatan mata pelajaran apa di siswa. Selain tadi GFOM ya mengisi, kita juga menambah wali kelas kan. Wali kelas kita sekarang satu kelas itu ada 2 wali kelas. Mereka mengawal pengisian GFOM. Kalau ada yang belum ngisi GFOM-nya diingatkan gitu, dipanggil diingatkan untuk mengisi. Hari itu juga gitu, itu tugas salah satu tugas wali kelas. Kemudian di BK pun kita akan bagi-bagi per kelas itu ada wali-wali BK. Jadi per anak akan digawangi oleh beberapa guru BK, nggak satu orang gitu ya. Jadi di bawah Bu Wiwin sebagai Waka BK, nanti ada beberapa guru BK. Itu yang bisa kita siapkan ya untuk betul-betul kita tidak menutup mata tentang nilai kurang, nilai lebih dari siswa kita. Jadi jangan khawatirkan kenapa tidak KKM. Sebenarnya kalau dia sudah sangat berusaha maksimal, pasti dapat kok KKM itu. Kalaupun ada KKM, kita kan nggak ada KKM ya. Pasti akan sangat baik kan, tetap tidak ada mata pelajaran yang tidak penting. Karena kita tadi seperti yang dinyanyikan adalah bantulah kami gitu untuk mereguk ilmumu di Telaga Al-Kautsar. Jadi ilmu pengetahuan itu harus diteguk oleh siswa-siswa kita. Kalau diteguk, segimanapun tidak bisanya mereka, KKM itu pasti dapat. Kecuali kalau betul-betul nggak pengen gitu dia, kita akan tegur betul tadi yang Bu Ita bilang, kita akan menegur siswa-siswa yang tidak menghargai ilmu gitu. Yang tidur di kelas itu kita tegur gitu. Tidak menghargai gurunya berarti, tidak menghargai ilmu itu berarti. Tidak ada adabnya itu. Gitu. Jadi kami nggak ingin siswa kita, siswa lulusan SMA Al-Kautsar atau SMP Al-Kautsar yang tidur di kelas karena tidak ingin ilmu, tidak ingin mereguk ilmu. Itu yang kita ingin terapkan. Oke, mungkin itu aja. Ya, baik. Terima kasih Bu Ayu dan Bu Ita. Berhubung sudah 9:30, apa lanjut ke pertanyaan berikutnya? Satu pertanyaan terakhir mungkin ada? Siapa? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin singkat aja, ini aja tadi karena mendengar ada yang pingsan sampai 11 orang. Baik. Tadi saya lihat di video juga mungkin masih ada anak-anak yang beraktivitas di outdoor, masih menggunakan masker gitu. Entah mungkin karena tidak percaya diri barangkali atau kebiasaan barangkali atau mungkin dipesankan dari orang tuanya di rumah. Gitu. Mungkin itu juga saya nggak tahu persis. Mungkin memang sebagian besar karena faktor sarapan, tapi memang kalau aktivitas outdoor, aktivitas fisik itu memang kebutuhan volume oksigen itu butuh lebih banyak. Jadi mungkin kalau bisa saya sarankan, mungkin kita koordinasi sekolah, itu koordinasi dengan Satgas COVID ya, para Marta barangkali bisa ada rekomendasi resmi Bu, karena memang kondisi pandemi kita nggak tahu ya, mungkin nanti akan bertambah lagi, walau alam gitu. Jadi memang kita harus sebisa mungkin adaptif gitu ya. Jadi ketika nanti situasinya memburuk, kita segera mungkin berantisipasi, memperketat lagi protokol. Tapi ketika situasi sudah agak mereda, mungkin kita juga bisa mengembalikan semuanya segera gitu normal lagi. Itu aja mungkin saran saya Bu. Makasih Bu Ayu. Makasih. Ya, ini salah satu pernyataan yang ingin saya dengar sebenarnya di rapat sekarang. Jadi kepercayaan orang tua terhadap sekolah ya untuk penegakan prokes. Ini salah satu yang terima kasih Pak. Saya ingin mendengar ini memang. Karena juga beberapa siswa sudah bertanya ke saya, Bu boleh nggak sih buka masker? Saya bilang kalau di luar sekolah silahkan, di luar ruangan ya, di luar ruangan silahkan. Selama pastikan kamu dalam kondisi fit. Tapi kalau kamu tidak fit jangan sebaiknya. Tapi itu kembali ke hak asasi sekarang ya, menggunakan masker ya, kalau dirinya fit ya.
Kalau memang dibolehkan oleh orang tua, silahkan. Anaknya merasa fit, silahkan. Tapi kalau sakit harus pakai. Mau di luar, mau di dalam, itu wajib pakai gitu ya. Jadi memang kita sekarang menerapkan untuk masker ini jadi hak asasi gitu. Bisa mengukur kembali gitu kadar diri. Tapi kalau benar-benar kalau kelihatan ada yang batuk dikit pakai masker ya. Saya udah paling galak tuh. Kalau ada yang lihat anak batuk, ada guru yang batuk, langsung saya bawain masker, suruh pakai. Kasihan teman-teman yang lain. Apalagi karena siswa belum seperti orang dewasa ya, sampai booster 1 ya. Kan mereka masih 2 ya, hanya vaksin 2 kan. Mereka kan belum 17 tahun, jadi belum booster 1. Jadi saya sih memang sarankan kalau di kelas tetap pakai untuk menghindari hal yang tidak ini. Tapi kalau ada beberapa anak yang malah merasa kesulitan bernafas di kelas, ya boleh buka asal fit. Itu sih. Terima kasih sudah disampaikan. Itu sebagai bentuk kepercayaan orang tua ke sekolah ya, bahwa kami sudah menerapkan prokes. Ada tambahan Bu Ita? Silakan. Iya, sekolah saya tuh yang negeri itu 1.200 ya siswa. Memang anak-anak tuh ngeluh ya pakai masker tuh banyak yang apa sih katanya tuh ungap ya. Jadi di sekarang tuh sekolah saya tuh anak yang merasa tidak fit gitu ya itu pakai masker gitu. Kalau yang sehat ya dipersilakan sebenarnya. Iya, jadi yang merasa sehat gitu ya ini jadi sekarang dibalik ininya apa pemahamannya gitu. Yang pakai masker tuh yang sakit gitu. Jadi maksudnya sakit gini tuh dia agak pilek, gitu, agak batuk, gitu, agar virusnya tidak menyebar ke orang lain ya pakai masker. Tapi kalau ada anak yang Bu, saya mau pakai masker enggak, biasanya ya kamu sehat enggak? Ya sehat gitu. Nah itu. Nggak tahu nanti di sini itu apakah seperti itu atau tidak. Iya, jadi di sekolah saya itu pemahaman sekarang tuh yang pakai masker itu yang sakit. Dalam pengertian bukan sakit COVID ya, dia lagi flu gitu. Biar tidak nyebar ke yang lain ya pakai masker. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ayu dan Bu Ita. Berhubung waktu kita sudah lewat dari pukul 9, sudah cukup jauh waktunya lewatnya. Kita sudahi saja Bu Ayu ya pertemuan hari ini. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan atau mungkin baru teringatnya ketika sudah di jalan gitu Bapak dan Ibu, bisa langsung WhatsApp wali kelasnya. Alhamdulillah ini wali kelasnya sudah 2 dan sekedar informasi juga Bu Ayu untuk apabila guru yang berhalangan mengajar itu akan diisi oleh wali kelas gitu. Jadi insya Allah tidak ada jam kosong kayak gitu. Sebisa mungkin kita isi dan kegiatan yang efektif ya Bu Ayu ya. Baik, kita tutup saja. Ya, jadi untuk kita tutup sesi ini temu orang tua dengan alhamdulillahirobbilalamin dan istighfar astagfirullahaladzim serta doa tutup doa akhir majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan di acara hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Dilanjutkan dengan acara parenting oleh Ibu Dianovia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa untuk snack time dulu, break dulu. Ada minuman di luar yang bisa dicicipi oleh Bapak dan Ibu semua. Ya. Untuk waktunya 10 menit cukup ya Bapak dan Ibu untuk break time ya. Dan kembali di 10:15. Terima kasih.